Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kakanda Koordinator Presidium Dr. Kurnia Akmal. Kalau secara rekam jejak teman-teman bisa cek di semua media, baik itu IG-nya ataupun Facebook-nya. Kalau dalam dunia aktivis hampir setara dengan Munir. Kalau menurut Pak Kadif Intel itu Pak Eko ya, ada 20 orang berbahaya di Lombok Timur. Salah satunya senior kami bilang. Cuma dia tidak sebut namanya kan. Saya curiga koordinator. Kita doakan semoga sehat dan selalu diberikan kesempatan untuk menemani kita di setiap agenda-agenda hari ini. Kemudian di sebelah kanannya ada komisioner KPU 2 periode ya. Insya Allah ke depan kita doakan semoga menjadi komisioner 1 periode tapi tingkat provinsi. Dan podium yang kita tempati hari ini, terima kasih ya. Ini dari KPU. Memang Kohati ini di backup sama KPU. Kita doakan semoga sehat selalu. Subscribe-nya akhir-akhir ini tidak terlalu nambah kan ya? Nama channel YouTube-nya Pak Kelompok. Nanti teman-teman yang belum subscribe segera di subscribe. Kemudian di sebelah kirinya ada Yunda kita, Yunda Tuti, Koordinator Presidium Porhati. Semoga sehat dan sukses selalu. Beliau sebagai dosen di YIH dan ibu rumah tangga. Kemudian Adinda Ketua Umum Porhati Cabang Solong, Adinda Zuriati Bazia. Jadi kalau bahasa teman-teman pengurus besar itu segala upaya-upaya lain mulai dari WA. Jika tidak direspon WA-nya maka terhenti upaya-upaya itu. Jadi saya sepakat sama apa yang disampaikan sama Adinda Ketua Umum Porhati. Kemudian teman-teman pengurus cabang ada Skum. Kemudian di sebelah kirinya Dum. Coba Adinda kami PAU coba berdiri dulu. Ini polisi kita dihentikan. Nanti kalau ada kader-kader yang memihak kepada salah satu calon terpasti kan? Kemudian teman-teman Ketua Umum Komisioner Cabang Solong dan teman-teman kader tamu semuanya, ya, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberkati kita semua. Mungkin sering kita mendiskusikan di tempat ngopi ataupun tempat-tempat lainnya. Tugas kita sebagai hamba hanyalah bersyukur atas segala pemberiannya, mulai dari kita membuka mata sampai dengan menutup kembali. Salah satu ungkapan ulama mengatakan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Ini momen maulid. Jadi tugas kita adalah hanya bersyukur. Pada kesempatan malam hari ini saya pribadi mengajak kita semua selalu bersyukur atas pemberian Tuhan dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini yang membedakan kita hanyalah iman dan amal soleh. Waktu sebelum zaman Nabi dulu itu yang membedakan warna kulit, ras, kemudian berapa kekayaan kita, jenis rambut kita. Kalau orang-orang Afrika atau Papua hari ini, maka pada zaman-zaman jahiliyah itu sebagai kaum-kaum rendah. Karena warna kulitnya itu dua, hitam dan hitam sekali, tidak ada warna lain. Tetapi setelah Islam datang itu yang
Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Saya pikir iman di sini kita memiliki kualitas pribadi soal iman, tapi soal amal soleh, ya, teman-teman Kohati siap menerima amal-amal yang soleh dari saudara kita. Izinkan saya sempat membuat kajian karena di setiap malam Jumat, hari Kamis kita memiliki kajian rutin di cabang. Kajian terakhir kemarin kita coba sedikit ya mendiskusikan soal pikiran namanya Philip Hurihiti. Ini salah satu penulis ahli sejarawan dari Libanon. Judul bukunya itu History of the Arab. Ya. Pada abad 18, ya kata Hurihiti ini, teman-teman, sengaja diutus 20 orang untuk pura-pura masuk Islam, pura-pura menjadi mu'alaf. Salah satunya adalah di Arab, ya, kemudian dan salah satunya di Indonesia. Tugasnya adalah yang 20 orang ini melihat dan mengkaji apa kelemahan dan kekuatan Islam, sehingga beberapa tahun kemudian ya, 20 orang ini melapor kantor pusatnya. Ini kata kulit itu, bukan kata saya. Nah, kelemahan orang Islam itu, kelebihan orang Islam itu sudah dibuktikan pada abad pertengahan, bahwa tekun dan ada kehasratan untuk mencari ilmu pengetahuan. Itu kelebihan kita di umat Islam. Kekurangan kita, ya, ketika misalkan kita ini memiliki mimpi-mimpi politik, ya, sering kita melahirkan sekte-sekte baru, sering kita melahirkan circle-circle baru. Maka tidak heran kalau kita melihat fenomena akhir ini, teman-teman dan Kanda Yunda yang saya hormati. Kebenaran itu tergantung dari kepentingan setiap kelompok. Itu kelemahan kita. Setelah 20 orang ini melaporkan kepada di Eropa, ini cerita Hurihiti dalam bukunya, ya, dia menyimpulkan untuk bagaimana caranya supaya umat Islam ini dijauhkan dari ilmu pengetahuan, karena dia mengalami dilematis pada abad pertengahan. Sekali lagi, kalau teman-teman baca buku Islam Doktrin Peradaban, itu dikenal dengan masa Golden Age, masa keumatan Islam. Pada era dinasti Abbasiyah, ya, yang beribu kota di Baghdad, hampir seluruh penjuru Eropa itu belajar di Baghdad. Dan bisa dipastikan pada saat itu yang menghegemoni dunia ini, baik secara ekonomi, politik, ilmu pengetahuan itu adalah terpusat di Baghdad. Itu yang dikhawatirkan oleh Eropa hari ini. Itu yang diinginkan atau itu yang sedang dilakukan hari ini. Menurut Hurihiti, bagaimana caranya menjauhkan umat-umat Islam ini kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana caranya, ya, kita itu selalu membicarakan referensi pikiran politik ideal masa lalu, entah itu khalifah ataupun paling kita yang ada di Republik hari ini, sehingga seperti yang dibilang di awal tadi itu, lahirlah circle-circle baru tergantung referensi yang dibaca. Hari ini misalkan PDI sangat mengagumi pikiran Soekarno. Jika mungkin ada tradisi-tradisi pengangkatan Nabi, mungkin sangat mengagumi. Tetapi ada juga yang tidak bersepakat bahwa banyak pikiran-pikiran yang harus direvisi oleh kita. Soekarno itu gerbong-gerbong lain. Nah, makanya kita juga, ya, untuk menyikapi soal ini, ya, saya terinspirasi dari tulisan Profesor Husni Muaz almarhum. Judul bukunya itu Perjalanan Aktivis. Untuk menyikapi cerita yang ditulis oleh Hurihiti tadi itu, ya, ada 3 katanya. Yang pertama, reevaluasi nilai. Sekali lagi, reevaluasi nilai. Maksudnya adalah reevaluasi nilai ini bagaimana cara kita
kita memahami secara kapal nilai-nilai yang ada di dalam agama kita, kemudian yang diturunkan mulai organisasi kita. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa HMI ini adalah tafsiran intelektual yang ada di dalam sub-sub Al-Quran itu. Kalau kata Sika Surge, HR Sika Surge, NDP bab 1 sampai bab 8 itu adalah nutrisari dari Al-Quran. Itu menurut dia. Nah, kalau kita misalkan bersepakat dengan pikiran itu teman-teman, maka nilai pertama yang kita harus pertahankan itu adalah nilai soal kebaikan, soal egality, kesetaraan, liberty, kebebasan, kemudian brotherly, persaudaraan. Maka itu yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, kata Prof. Muaz, reevaluasi peran. Reevaluasi peran ini, bagaimana cara kita memahami secara utuh ya soal bahwa kita sebagai kader HMI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi tulang punggung organisasi. Kemudian bagaimana caranya ketika dikasih amanah untuk cabang sampai dengan departemen di komisariat menjalankan tupoksi masing-masing. Kalau bahasa Eropa itu the right man on the right place. Kemudian yang terakhir, reevaluasi regenerasi. Kalau kita melihat misalkan senior-senior kita, teman-teman yang ada di era-era terdahulu itu di abad bukan abad ya, di tahun 98 itu hampir tulisan-tulisannya itu misalkan kayak Bang Anas itu dijadikan sebagai solusi setiap persoalan bangsa yang hari ini mungkin kita sedang mengalami krisis intelektual yang secara sistematis. Makanya pada kesempatan ini izinkan lagi-lagi kami menggaungkan bahwa pengurusan cabang hari ini mengangkat HMI otentik melangkah dengan karya sebagai gagasan besar. Bagaimana caranya? Yang pertama, pelan-pelan mereevaluasi secara nilai, mereevaluasi secara peran, terakhir reevaluasi secara regenerasi. Dan terakhir kata kita selamat kepada Kohati, selamat milad ke-58. Temanya perempuan berdaya. Ini kan sama dengan visi misi sebenarnya. Maksudnya visi misi di bab hijau. Kalau dilihatkan perempuan berdaya. Tetapi ini dari PB kan, bukan kita yang berfes. Kalau IPB itu perempuan berdaya Indonesia maju. Kalau di sini perempuan berdaya untuk Lombok Timur berkemajuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.